Oke, untuk prosedur pertama dalam kultur mikroalga, terutama untuk Chlorobacillus dan Spirulina plantaris, pada skala laboratorium dimulai dengan pembersihan wadah. Setelah pembersihan wadah, botol dimasukkan air sebanyak 800 ml. Kemudian, air dimasukkan klorin dengan dosis 0,5 ml per liter, yang kemudian selama 30 menit air diaduk menggunakan aerasi. Setelahnya, air diberikan NaTiosulfat dengan dosis 4 ml per liter, kemudian diaerasi dengan waktu 30 menit. Ketika sudah mencapai 30 menit, air diberikan pupuk walna sebanyak 1 ml. Lalu diberikan vitamin mix dengan sebanyak 0,1 ml. Terakhir, sebanyak 100 ml inokulan dimasukkan ke dalam air. Selanjutnya adalah proses kultur mikroalga dalam skala intermediat. Jadi untuk intermediate ini kita menggunakan galon. Nah, di sini kita membersihkan terlebih dahulu untuk galon dan peralatan yang akan digunakan. Kemudian galon itu dimasukkan air sebanyak 10 liter. Selanjutnya air dimasukkan klorin dengan dosis yang sama seperti yang dilakukan pada skala laboratorium. Dan terakhir, sebanyak 1 liter inokulan yang berasal dari kultur laboratorium itu dimasukkan ke dalam galon dan ditunggu dan dilakukan pengamatan selama 7 hari. Pada skala intermediate dalam kultur mikroalga itu diberikan treatment yang berbeda pada setiap kelompoknya. Di sini untuk kelompok 10 menggunakan treatment ketiga atau dengan komposisi nutrien yang lebih sedikit dibandingkan treatment 1 dan treatment 2. Selanjutnya adalah pemeliharaan ultra reticulata yang menggunakan toples. Jadi untuk air yang digunakan adalah air dengan salinitas 25 ppt yang diancurkan dari air laut 30 ppt dan dimasukkan pupuk PS sebanyak 6 ml. Selanjutnya inokulan ditimbang sebanyak 5 gram lalu dimasukkan ke dalam toples. Setiap harinya lampu dinyalakan pada jam 7 dan dimatikan jam 6 sore. Selanjutnya adalah dekapsulasi artemia. Dekapsulasi diawali dengan merendam artemia selama 1 jam di air tawar.
Kemudian dibuat larutan hipoklorit dengan komposisi 0,5 mili klorin, 0,15 gram NaOH, dan air laut yang ditambahkan hingga menjadi volume 14 mili. Setelah itu artemia yang direndam disaring dan dimasukkan ke dalam larutan hipoklorit dan diaduk selama 1 menit. Lalu cista artemia dibilas menggunakan NaTisulfat. Selanjutnya cista dibilas menggunakan air tawar untuk menggunakan NaTisulfat. Setelah itu artemia dimasukkan ke dalam plastik dan tambahkan air laut sebanyak 7 mili. Kemudian diikat dan disimpan ke dalam kulkas. Selanjutnya adalah proses enrichment artemia. Yang pertama itu membuat larutan enrichment yang terbuat dari 0,5 gram fish oil, 8,3 gram egg yolk yang dilarutkan pada air tawar dengan dosis 100 ml per liter. Saat dilakukan pencampuran larutan garam, dipersiapkan untuk dengan salinitas air sebesar 30 ppt dan dimasukkan ke dalam wadah berupa galon. Setelah itu, cista dimasukkan ke dalam wadah yang telah diaerasi kencang. Kemudian larutan enrichment dimasukkan, ditunggu 24 jam hingga artemia bisa dipanen, lalu diamati di bawah mikroskop. Selanjutnya adalah kultur rotifera. Diawali dengan mengkultur Nanochloropsis sebagai pakan dari rotifera dengan dosis disinfeksi dan pupuk sesuai dengan kultur mikroalga pada pertemuan awal. Kemudian pada hari ke-7 dilakukan rekultur dengan perbandingan 6 liter air laut dan 4 liter inokulan serta 9 liter air laut dan 1 liter inokulan dengan salinitas 28 ppt menyesuaikan dari salinitas rotifer. Kemudian kultur rotifer dilakukan dengan 2 wadah dengan perbandingan 500 ml inokulan rotifera dan 1 liter Nanochloropsis serta perbandingan 400 ml inokulan rotifera dan 600 ml Nanochloropsis, dan dilakukan pemberian makan Nanochloropsis sebanyak 10% dari volume jika berkurang dari batasan yang telah ditentukan, dan dilakukan pengamatan visual H0 hingga H6 serta pengamatan mikroskopis H0, H3, dan H6.